Akhirnya chapter 2 Act 5 sudah rilis. Siapa di sini yang udah rindu dengan kartet Mami Fleur-de-Lis? Akhirnya kita bakalan bisa melihat Mami Fleur-de-Lis ini beraksi lagi, coy. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan alur ceritanya, ada sedikit fakta menarik yang ingin aku bahas tentang Fleur-de-Lis ini, yang mungkin banyak yang udah tahu sih. Jadi ternyata sikap dingin dan tegasnya Fleur-de-Lis itu cuma acting belaka. Kepribadian aslinya sebenarnya ya si Cartetia yang kita kenal itu. Nah, ini menurutku agak lucu sih, membayangkan karakter yang citranya udah terbentuk sebagai sosok yang dingin, sosok yang tegas, tiba-tiba di suatu momen keceplosan menunjukkan sifat aslinya yang lebih hangat. Dan satu info lagi, jadi YouTuber kecil ini dapat fitur beta dari YouTube. Jadi buat yang udah subscribe channel ini lebih dari 1 minggu, kamu bisa memposting sesuatu di tab komunitas channel ini. Jadi untuk awal-awal moderasi postingannya aku atur standar aja dulu, sehingga kamu bisa posting apapun yang berkaitan sama Wuthering Waves. Dan asalkan mematuhi pedoman komunitas YouTube. Aku harap fitur ini bisa kamu gunakan dengan baik. Kalau kamu mau bertanya-tanya tentang lore, atau mau share teori, atau menemukan sesuatu yang menarik, bisa banget posting di komunitas ini. Tapi ya jangan share leak ya coy. Jadi kalau misalnya channel ini belum upload, ya kamu bisalah sering-sering main ke komunitas ini. Siapa tahu ada yang nge-share sesuatu yang menarik kan? Tapi ingat, karena fiturnya ini masih beta, mungkin beberapa akun belum bisa mengaksesnya. Jadi ya kita lihat aja ke depannya semenarik apa fitur baru ini. Nah itu aja, jadi tanpa basa-basi, mari kita mulai. Jadi di suatu hari, Rover tiba-tiba merasakan ledakan energi dahsyat yang berasal dari arah menara terbalik, atau Avinoleum. Frekuensi energinya terasa tidak stabil, sehingga tanpa pikir panjang, Rover pun bergegas untuk menyelidikinya. Sesampainya di Avinoleum, Rover merasakan jejak pelepasan energi forte yang tersebar di mana-mana, meninggalkan bekas kehancuran yang seperti baru saja dihantam dengan serangan dahsyat. Nah, Abi mengenali jejak frekuensi ini adalah milik Cartetia. Tapi yang anehnya, mereka tidak melihatnya di sini. Ketika Rover tiba di lokasi yang diduga menjadi sumber ledakan energi itu, mereka juga tidak menemukan tanda-tanda Cartetia. Bahkan tidak ada respon dari panggilannya. Kemudian Rover meminta bantuan Abi untuk melacak jejak energi yang tersisa di sini. Meskipun jejaknya terlihat kacau dan tidak stabil, tapi Abi berhasil mengetahui sesuatu, bahwa jejak Cartetia itu mengarah ke kepulauan di seberang Raguna. Nah, Rover menyadari bahwa jejak itu masih segar, dan mereka harus segera mengejarnya sebelum jejaknya itu menghilang. Karena pasti ada sesuatu yang gak beres di sini. Soalnya kita tahu, Leviathan itu udah tidak merasuki Cartetia lagi. Jadi rasanya gak masuk akal apabila Rover kehilangan kontak dengan Cartetia, kecuali ada sesuatu yang terjadi. Namun, sebelum mereka berangkat, Rover memutuskan untuk meminta informasi lebih lanjut dari Cantarella. Rover pun menjelaskan tentang situasi Cartetia yang menghilang, dan Cantarella mengakui bahwa ini adalah masalah yang serius. Ketika Rover meminta informasi lebih lanjut tentang kepulauan di seberang Raguna, Cantarella dengan singkat menjelaskan bahwa tempat itu bernama Septimon, sebuah city-state lain di Rinascita yang memiliki sejarah awal yang sama dengan Raguna. Dalam arti nenek moyang mereka itu juga mengarungi lautan dan mereka dipandu oleh suara sentinel. Namun, seiring berjalannya waktu, perbedaan keyakinan mulai menciptakan retakan dalam hubungan antara kedua kota ini. Alhasil, warga Septimon sekarang sama sekali tidak mempercayai Sentinel Imperator. Dan ini sangat berbeda jauh dengan Raguna. Cantarella kemudian melanjutkan penjelasan tentang Septimon yang unik. Kota ini dikenal sebagai tempat para pejuang sejati. Dengan semboyan heroik demi kejayaan, kematian bukanlah hal untuk ditakuti. Kira-kira ya itulah artinya ya. Nah, jadi intinya di Septimon itu pahlawan perang lebih dihormati dan dimuliakan daripada dewa-dewa atau divinitas. Nah, yang lebih menariknya lagi, kita tahu di bawah kekuasaan Order, Raguna itu justru memberlakukan aturan yang ketat terhadap pengunjung asing. Nah, apalagi terhadap warga Septimon yang ingin masuk ke wilayahnya. Sementara itu, Septimon malah bersikap lebih menerima dan terbuka terhadap pengunjung asing, termasuk warga Raguna yang berkunjung ke Septimon. Kebetulan saat ini Septimon sedang mengadakan Great Agon, sebuah event besar yang tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian kota, tapi juga menarik banyak pengunjung dari berbagai penjuru.
Nah, Rover melihat ini sebagai waktu yang tepat untuk mengunjungi Septimon dan kemudian mengucapkan terima kasih pada Cantarella atas informasinya. Cantarella menjawab bahwa Rover adalah sekutu abadi Visalia dan tentu aja tamu terhormat mereka. Jadi Rover tidak perlu bersikap terlalu formal. Dengan bekal informasi ini, Rover dan Abby pun memulai perjalanan menuju Septimon. Tapi, ada yang aneh. Bahkan sebelum sampai tujuan, Abby itu udah merasa tidak enak. Dia sendiri bingung bagaimana menjelaskan perasaan ini, tapi rasanya itu kayak ada sesuatu yang salah. Seperti semua hal saling terhubung, saling berkaitan di dalam kekacauan yang sulit untuk dipahami. Nah, singkat cerita, ketika akhirnya tiba di Septimon, keanehan pun semakin menjadi. Abby tiba-tiba tidak merespon saat dipanggil oleh Rover. Bahkan tes search mark-nya itu tidak menunjukkan reaksi apapun. Seolah-olah Abby ini tertidur pulas atau mengalami sesuatu yang tidak diketahui. Nah, karena itu Rover pun teringat bagaimana Cartetia pernah menyembuhkan Abby. Nah, jadi kini Rover pun sekalian lah benar-benar butuh bantuan Cartetia untuk memeriksa kondisi Abby. Nah, karena Rover dan Cartetia ini sebenarnya memiliki benang merah yang sama, yaitu mereka sama-sama penerima kekuatan Imperator, Rover pun mencoba merasakan keberadaan Cartetia melalui ikatan khusus ini. Awalnya Rover bisa merasakan jejak Cartetia berada di sekitar sini, tapi tiba-tiba sekilas dia mendapatkan penglihatan atau pandangan pada sosok Fleur de Lis yang sedang berhadapan dengan makhluk aneh. Bentukannya itu setengah manusia dan setengah singa. Di situ Rover masih belum paham apakah lawannya Fleur de Lis ini Tesseract Discord atau Echo spesial yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Nah, karena tahu Cartetia pernah berada di lokasi ini, Rover pun memutuskan untuk mengikuti jejaknya, sambil berharap bisa menemukan seseorang yang bisa memberinya informasi yang dibutuhkan. Saat Rover menyentuh patung dingin yang ada di dekatnya, tiba-tiba terdengar suara-suara samar di pikirannya. Seperti teriakan perang, gemerincing senjata yang saling berbenturan, dan juga tawa seorang pejuang. Di antara semua itu, ada bisikan halus dari Heroes Legacy Armor yang menggemakan kerinduan tuannya akan kejayaan yang tak pernah padam. Rover menyadari bahwa baju jirah itu mungkin sebuah Echo yang menunggu kedatangan seorang pejuang sejati. Dan dengan penasaran, Rover pun mencoba membangkitkan resonansi dari pertempuran masa lalu dalam Echo tersebut, dan seketika Echo itu merespon dengan antusias. Dan Rover merasa seperti telah menemukan teman pertamanya di kota ini. Singkat cerita, Rover akhirnya sampai di sebuah spot dengan pemandangan Septimon yang memukau. Di tempat ini, Rover juga merasakan jejak energi Cartetia yang samar-samar seperti bayangan yang hampir menghilang. Nah, di saat yang sama, perspektif kita beralih ke Cartetia yang sedang bergerak menuju sebuah fasilitas laboratorium. Di situ dia tahu persis targetnya bersembunyi di balik inkubator itu. Jadi rencananya sederhana, yaitu menghancurkan semuanya. Tapi setiap pipa yang dia hancurkan itu malah memicu sistem pertahanan yang semakin brutal. Tapi ujung-ujungnya Cartetia berhasil kok menghancurkan fasilitas itu. Nah, aku tahu, buat kalian yang udah ngejalanin questnya, gonta-ganti perspektif ini pasti bikin kamu bingung. Apakah ini kilas balik? Apakah ini perjalanan Cartetia sekarang? Atau apa? Pasti beberapa ada yang bingung kan? Tapi nanti aja aku jelasinnya, biar itu tetap menjadi pertanyaan kalian sampai di pertengahan video. Oke, makanya simak terus. Perspektif pun kembali lagi ke Rover yang sedang berusaha mendekati desa yang ada di depannya, berharap penduduk setempat bisa memberikan informasi yang dia butuhkan.
Ketika sampai di sana, suasana di desa itu riuh oleh sorak-sorai sekelompok warga yang baru saja menyaksikan pertandingan seru. Seorang warga dengan semangat yang berapi-api terlihat membanggakan kemenangan tim Blue Furies, tim yang sering diremehkan karena mereka hanya pelaut biasa. Tapi temannya yang lebih kalem itu malah mengkhawatirkan taruhannya. Apalagi tahun ini banyak finalis yang tidak didukung oleh bangsawan lokal. Mereka kemudian menyadari kehadiran Rover. Karena dilihat dari pakaiannya Rover itu bukan penduduk sekitar, dia langsung menebak mungkin Rover berasal dari New Federation. Tapi tebakan itu meleset karena Rover mengaku berasal dari Huanglong. Nah, orang itu teringat bahwa pengunjung dari Huanglong biasanya sopan-sopan, tapi mereka suka berbicara dengan penuh teka-teki. Percakapan pun berlanjut tentang pertandingan tadi. Rover diberitahu bahwa Capitoline Hill sedang menggelar Great Agon, turnamen bergengsi yang diadakan setiap 4 tahun sekali. Ketika ditanya apakah Rover datang untuk menonton, Rover menjelaskan bahwa dia sedang mencari seseorang. Ketika Rover mendeskripsikan Cartetia, mereka mengaku tidak pernah melihat orang tersebut. Meski mereka sering bertemu dengan orang-orang Raguna, kebanyakan sih itu dari Troop of Fools atau dari keluarga bangsawan Montelli, yang mana mereka semua itu lebih terbuka dengan pemikiran warga Septimon tentang Sentinel. Dan kalaupun si Cartetia itu mengenakan lambang order, pastinya sih dia sudah menarik banyak perhatian. Rover pun mencoba mempertimbangkan situasi. Setelah frekuensinya menyatu dengan Fleur de Lis, Cartetia itu kan memiliki tubuhnya kembali. Jadi jika dia lewat sini, harusnya sih pasti ada yang melihat. Rover kemudian mengalihkan pertanyaannya pada makhluk aneh yang pernah dilihatnya, yang berbentuk setengah manusia, setengah singa, dengan bersenjatakan kapak panjang. Mereka langsung mengenalinya sebagai Guardian Echo of Septimon, yaitu Arsinosa. Mereka menjelaskan bahwa Arsinosa adalah Echo yang lahir dari gemuruh perang leluhur Septimon melawan Tesseract Discords. Sebagai Guardian Septimon, Arsinosa biasanya hanya muncul saat Great Agon, dan mendapatkan berkahnya adalah kehormatan tinggi bagi warga Septimon. Mendengar penjelasan itu, tentunya Rover menjadi semakin bingung. Kenapa Cartetia sampai harus berhadapan dengan Guardian atau penjaga kota ini? Nah, kemudian warga setempat itu menyarankan Rover untuk menuju Colosseum jika ingin melihat Arsinosa, dengan catatan agar segera membeli tiketnya sebelum kehabisan. Percakapan mereka pun terpaksa berakhir ketika seorang warga lain memanggil mereka. Sebelum pergi, mereka sempat menunjukkan arah menuju arena dan lokasi penjualan tiket. Ketika Rover mengamati Echo yang ada di dekatnya, dia merasakan frekuensinya itu mirip dengan para Echo yang ada di Raguna. Seolah-olah Echo di Septimon ini itu juga berasal dari kekuatan Imperator. Tapi ada yang gak beres. Frekuensi Echo ini tidak stabil, seperti ada campur tangan asing yang mengacaukannya. Rover bisa merasakan sumbernya itu ada di sekitar kota, tapi anehnya dia tidak bisa menentukan titik lokasi pastinya. Tiba-tiba seorang gadis tak dikenal menyapa Rover dan memperkenalkan dirinya sebagai Buling, seorang Taois pengembara dari Mengzhou. Mengzhou itu salah satu dari kota Huanglong ya coy. Nah, tapi yang bikin Rover kaget, entah kenapa gadis ini sudah tahu namanya. Ternyata informasi tentang Rover itu dia dapat dari Jianxin, yang merupakan rekan seperguruannya di Jinzhou. Tanpa basa-basi, Buling langsung menyinggung soal pencarian Rover. Tapi dia memberi peringatan serius bahwa hal itu tidak akan mudah. Menurutnya, Feng Shui Rinas Cita sedang dalam kondisi buruk. Qi terperangkap di bawah air, aliran energi tidak lancar, semua pertanda buruk. Dia pun menasehati Rover untuk ekstra hati-hati. Tapi anehnya, Buling mengaku sudah memperhatikan perubahan bintang sejak kedatangan Rover. Sehingga dia penasaran, apakah Rover bisa mengatasi masalah yang ada di Septimon ini atau tidak. Sebelum sempat bertanya lebih lanjut, gadis itu pun menghilang tanpa jejak. Tanpa ambil pusing, Rover pun melanjutkan perjalanannya, tapi dia menemui sedikit masalah. Oh, yaru janeka. 私を出場させない気か？気をつけろよ。どっちが先に喉を噛み切られるかな。
Seorang gladiator wanita berdiri dengan sikap menantang di hadapan sekelompok gladiator yang dipimpin oleh Emilio. Dengan marah, dia menuduh Emilio telah melakukan kecurangan sebelum pertandingan agon, bahkan sampai membahayakan nyawa orang tak bersalah. Emilio mencoba membela diri dengan alasan untuk bertahan hidup di Septimon. Tapi gladiator wanita itu, yang baru diketahui namanya adalah Lupa, dengan tegas menolak pembenaran tersebut. Bagi Lupa, keadilan di arena adalah harga mati. Jadi nggak boleh ada yang curang. Percakapan panas itu pun berakhir dengan Emilio dan anak buahnya pergi meninggalkan tempat. Setelah keributan usai, Lupa menyapa Rover dengan sikap yang lebih ramah. Dia memperkenalkan dirinya sebagai gladiator profesional dan mengaku terkesan dengan kemampuan bertarung Rover tadi. Percakapan mereka pun mengalir ke topik pertengkaran tadi. Ternyata Emilio itu adalah mantan rekan timnya sendiri. Dan Lupa mencurigai bahwa keluarga bangsawan Silva lah yang berada di balik kecurangan tersebut. Ironisnya, Lupa itu adalah bagian dari keluarga Silva. Karena Lupa sudah meninggalkan tim lamanya beserta keluarga Silva itu, dan juga melihat kemampuan bertarungnya Rover, Lupa pun mengajak Rover untuk bergabung ke dalam timnya untuk menuju final Great Agon. Tapi Rover merasakan sesuatu yang aneh. Entah kenapa Rover tiba-tiba merasakan frekuensi Cartetia dari tangannya Lupa. Dan yang bikin ini jadi makin aneh, saat ditanya apakah Lupa pernah bertemu dengan Cartetia, Lupa mengaku tidak mengenal wanita itu. Nah, Rover pun menjelaskan tujuan kedatangannya, yaitu untuk mencari Cartetia. Dan sepertinya dia sedang berhadapan dengan Arsinosa. Lupa sedikit terkejut, karena Arsinosa itu adalah Guardian Echo Agung yang menjaga Septimon selama berabad-abad. Hanya Eivor atau pemimpin Septimon saat ini, yaitu Augusta, yang pernah menghadapi Arsinosa secara langsung. Jadi kalau Cartetia yang dicari Rover ini cukup kuat untuk melawan Arsinosa, pastinya seluruh Septimon udah gempar. Jadi ya di sini sebenarnya masih kurang jelas sih, apa yang sebenarnya dilihat oleh Rover pada saat itu. Tapi Lupa menyarankan untuk join satu tim dengannya di turnamen Great Agon. Karena Arsinosa itu bakalan muncul di babak final nanti. Dan mungkin Rover akan menemukan jawaban yang dia cari. Ataupun setidaknya sebagai sang juara, Rover akan mendapatkan akses informasi yang mungkin akan membantu pencariannya. Nah, sedangkan bagi Lupa sendiri, turnamen ini tuh adalah kesempatan untuk membalas dendam pada mereka yang bermain curang. Jadi ya kerjasama ini win-win solution lah. Setelah pertimbangan singkat, Rover pun menyetujui kerjasama ini. Arsinosa dan frekuensi Cartetia dari Lupa adalah satu-satunya petunjuk yang dimilikinya sekarang. Meski masih ada keraguan apakah Lupa benar-benar tidak sadar pernah bertemu dengan Cartetia, atau justru dia menyembunyikan sesuatu, tapi untuk saat ini, Rover memutuskan untuk mengikuti turnamen. Karena itu adalah jalan terbaik saat ini untuk menemukan Cartetia. Mereka pun menuju lokasi pendaftaran, tapi petugasnya terkejut melihat Lupa. Karena Lupa ini sudah dikenal sebagai peserta turnamen, dan juga gladiator terkenal. Tapi setelah menjelaskan bahwa dia kini berpisah dengan tim lamanya dan membentuk tim baru dengan Rover, petugas itu pun segera memproses pendaftaran mereka. Saat diminta memberikan nama tim, Lupa menyerahkan keputusan ini kepada Rover. Dan Rover mengusulkan nama Wuthering Waves. Dan nama itu langsung disambut Lupa dengan antusiasme tinggi. Lupa kemudian meminta petugas untuk mendaftarkan mereka ke babak kualifikasi khusus. Rover yang masih baru di dunia gladiator Septimon pun jadi bingung. Lupa kemudian menjelaskan sistem turnamen di kota ini. Rupanya ada dua jenis pertandingan, Gladiators Agon yang merupakan turnamen rutin sepanjang tahun, dan pertandingan Great Agon yang bergengsi yang hanya diadakan setiap 4 tahun sekali. Nah, karena Lupa sudah mengumpulkan banyak poin dari Gladiators Agon sebelumnya, dia sebenarnya udah otomatis lolos ke babak semifinal Great Agon. Nah, tapi masalahnya, Rover yang baru bergabung itu tidak punya cukup waktu untuk mengumpulkan poin lewat pertandingan biasa. Jadi solusinya adalah mereka harus melalui babak eliminasi khusus. Jadi dengan mengalahkan lawan-lawan dengan rank yang tinggi, itu bisa mempercepat proses kualifikasi mereka. Lupa kemudian melanjutkan penjelasannya tentang format pertandingan. Sistemnya itu adalah 2 lawan 2, di mana setiap gladiator akan bertarung bersama Echo mereka. Bagi warga Septimon, Echo itu bukan sekedar teman bertarung, tapi merupakan simbol kekuatan dan bukti perjuangan sejati.
Singkat cerita, setelah semua administrasi selesai, mereka pun langsung mulai mencari lawan yang ranknya tinggi untuk ditantang. Pertandingan pertama, tim Wuthering Waves melawan tim Vulcan Mining akhirnya dimulai. Dengan kerjasama yang solid, mereka akhirnya berhasil meraih kemenangan. Lupa terlihat sangat bersemangat, karena sudah lama dia tidak merasakan pertarungan seseru ini. Usai pertandingan, sekumpulan Echo kecil yang menggemaskan itu mendekati mereka. Lupa menjelaskan bahwa makhluk-makhluk imut ini disebut Tadas, yang selalu muncul untuk memberi semangat kepada para pemenang. Makhluk ini mengingatkan Rover pada Griffon kecil yang pernah ditemuinya sebelumnya. Lupa menambahkan bahwa Griffon itu memang sudah ada di kepulauan ini, bahkan sebelum nenek moyang Septimon pertama kali menginjakkan kaki di sini. Tak lama berselang, Lupa tiba-tiba dikerubungi para fansnya yang meminta tanda tangan. Mereka bertanya-tanya mengapa Lupa tiba-tiba bertanding di area kecil ini, alih-alih bertanding di Kolosium utama. Beberapa bahkan bertanya tentang keberadaan tim lamanya. Apakah memang ada masalah internal? Mengingat sekarang dia muncul dengan rekan barunya. Karena situasi sudah semakin tidak terkendali, Lupa pun menarik Rover untuk kabur menjauh dari kerumunan para fansnya. Setelah berhasil kabur dari kerumunan, mereka segera menuju ke arena berikutnya. Lupa berencana memberitahu staf arena sebelumnya tentang kedatangan mereka, biar nggak terjadi keributan seperti tadi. Soalnya, gladiator terkenal kayak dirinya itu jarang banget ikut pertandingan dadakan begini, makanya bisa bikin heboh kayak tadi. Sesampainya di gerbang kota, Lupa tersenyum dan mengaku kalau dia sengaja menyebarkan kabar tentang tim barunya ini ke beberapa orang. Jujur aja, popularitasnya itu adalah aset berharga bagi keluarga Silva. Di Septimon itu penuh dengan persaingan sengit. Para bangsawan itu saling sikut kayak singa dan serigala, sementara yang lain itu nungguin kayak hyena buat manfaatin situasi. Jadi dengan adanya perjudian ilegal yang mereka jalankan, kabar tentang keluarnya Lupa dari tim lamanya ini, atau dari keluarga Silva ini, bakalan bikin banyak orang berebut kesempatan baru. Nah, Rover curiga apakah Lupa sengaja memperkeruh keadaan. Tapi Lupa hanya menjawab bahwa keadaannya memang sudah begitu keruh dari sananya. Percakapan mereka tiba-tiba terpotong oleh kedatangan Kartur, mantan manajer Lupa di Book of Legends. Itu nama tim lamanya ya cuy. Kartur menyampaikan pesan dari Domina Julia Silva yang ingin Lupa itu balik ke rumah. Namun karena melihat Lupa udah ada rekan yang baru, Kartur menganggap bahwa harapan itu sudah pupus. Lupa langsung bersikap tegas, menanyakan apakah Kartur terlibat dalam pertandingan settingan yang dilakukan oleh keluarga Silva. Tapi Kartur menyangkal, karena meskipun ia mencintai uang, dia nggak bakal sampai melakukan hal semacam itu. Namun dia memperingatkan Lupa bahwa keluarga Silva lah yang membuatnya menjadi bintang, yang membuatnya menjadi terkenal. Jadi, mereka juga dapat dengan mudah menghancurkan bintang itu. Lupa di sini benar-benar tahu aturan mainnya gimana, sehingga dia menantang keluarga Silva. Apakah keluarga Silva di sini paham di mana posisinya dalam permainan ini? Dan mereka pun pergi meninggalkan Kartur. Rover penasaran apakah Kartur itu berasal dari keluarga Silva, tapi Lupa menjelaskan bahwa Kartur itu bukan anggota keluarga. Hanya saja, Kartur telah menangani urusan Book of Legends selama beberapa tahun terakhir. Kemudian dengan semangat Lupa pun menjelaskan rencananya, bahwa setelah menyelesaikan babak kualifikasi berikutnya, mereka bisa naik kereta gantung menuju kota atas, dan di sana, pemandangan indah beserta angin sepoi-sepoi yang menyegarkan akan menyambut mereka. Singkat cerita, di arena berikutnya, tim Wuthering Waves berhadapan dengan tim Blue Furies. Rover dan Lupa kembali menunjukkan chemistry pertarungan yang solid dan berhasil mengalahkan lawan mereka. Namun di situ kita bisa melihat frekuensi energi Cartetia lagi, dan Rover sekilas melihat bayangan Fleur-de-Lis berdiri di atas air. Selain itu, Rover juga merasakan bahwa pada saat pedangnya itu menghantam Echo lawan, dia menyadari bahwa semua Echo di Septimon menunjukkan ketidakstabilan frekuensi. Tapi sepertinya warga Septimon tidak menyadari hal itu. Usai pertandingan, suara-suara penonton pun mulai terdengar. Ada yang menyayangkan keputusan Lupa yang meninggalkan tim lamanya. Ada juga yang berbisik tentang dugaan skor pertandingan yang diatur, yang settingan, yang mana itu dipengaruhi oleh keluarga Silva.
Nah, meskipun beberapa penonton ada yang membela Lupa, tapi ya suasana tetap aja terasa tidak nyaman. Kemudian, Lupa mengajak Rover untuk segera pergi. Dia gembira karena rencana mereka berjalan dengan lancar. Besok, mereka akan menuju ke Colosseum Olimdos untuk babak semifinal. Nah, dari penglihatannya tadi, Rover kemudian menanyakan kepada Lupa apakah ada daerah perairan di kota ini. Rover menduga bahwa Cartetia mungkin pernah lewat sana. Lupa mengonfirmasi bahwa memang ada tempat seperti itu, meski sudah lama ditinggalkan atau terbengkalai. Dia pun menawarkan untuk mencarinya bersama setelah naik lift ke kota atas. Rover kemudian menyinggung omongan penonton tentang settingan skor pertandingan. Lupa mengaku dia sudah terbiasa dengan hal itu, tapi dia memilih untuk menunggu sampai memenangkan turnamen Grids Agon sebelum membongkar semuanya. Soalnya di Septimon itu, sang pemenang itu lebih bisa menyuarakan kebenaran. Jadi yang penting sekarang, dia memiliki partner seperjuangan yang bisa diandalkan seperti Rover. Apalagi Rover ini orang luar. Jadi dia nggak perlu khawatir dengan politik tim, ataupun juga kemampuan rekannya. Karena Rover ini jago. Sehingga dia bisa menikmati murninya pertarungan. Dengan tulus, dia berterima kasih kepada Rover untuk itu. Dalam perjalanan, Rover penasaran kenapa area itu disebut terbengkalai. Lupa menjelaskan bahwa itu adalah akibat dari Dark Tide pertama yang melanda Ragusa. Jadi untuk alasan keamanan, distrik utama kota akhirnya dipindahkan ke bukit yang lebih tinggi. Ketika Rover menyebut kemungkinan Cartetia pernah melintas di area ini, Lupa langsung menunjuk ke arah patung Hercules. Dan mereka pun bergegas menuju badan air di dekatnya. Setelah sampai, Rover mencoba menggunakan kekuatan Imperator, mengirimkan frekuensi khusus melalui pedangnya yang menciptakan riak di permukaan air. Tapi koneksi itu malah melemah dan akhirnya menghilang, yang menandakan bahwa Cartetia sedang tidak berada di sekitar sini. Nah, cuman yang anehnya, frekuensi Cartetia yang sebelumnya terdeteksi dari tangan Lupa, itu tiba-tiba bereaksi. Dan entah kenapa seketika Lupa merasakan pusing di kepalanya. Nah, lalu Lupa memperhatikan ekspresi frustasi Rover dan dia mencoba untuk menghiburnya. Dia menyarankan Rover untuk tetap fokus aja pada petunjuk tentang Arsinosa. Lupa juga sempat bercerita tentang sedikit masa lalu tempat ini. Bagaimana patung-patung yang disebut Hercules itu berdiri megah, menyaksikan para pahlawan Septimon pergi berburu dan gemerincing lonceng kota yang menggema sebagai simbol kejayaan. Lupa juga mengingatkan Rover bahwa di area itu ada Tested Discords yang mungkin mengintai di balik air yang tenang ini. Nah, jalur ini sebenarnya jarang digunakan orang karena dianggap berbahaya. Tapi meski begitu, tetap ada aja beberapa petualang nekat yang sengaja datang ke sini khusus untuk menantang Tested Discords. Lupa menambahkan bahwa wilayah terlarang ini sebenarnya berada di bawah kekuasaan keluarga Silva. Dan dulu tempat ini sering menjadi area bermainnya saat kecil. Kemudian ketika mereka melanjutkan perjalanan dengan menaiki lift untuk menuju pusat kota, Lupa tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Entah kenapa nama Cartetia itu terasa asing sekaligus familiar di dalam ingatannya. Perspektif pun kemudian beralih ke Cartetia yang menemukan seorang gadis terluka. Ya, dari tampilannya kita tahu itu adalah Lupa. Nah, dengan sigap Cartetia menawarkan bantuan. Gadis itu mengaku dia masih bisa berjalan, tapi dia sangat kelelahan. Dia masih terperangkap dalam kota ini meski sudah berusaha kabur. Dan dia mengaku terus diikuti oleh sesuatu yang disebutnya sebagai tidal blight putih. Fenomena yang membuat Cartetia teringat pada Dark Tide. Terus ketika Cartetia menanyakan namanya, dia lupa namanya. Maksudnya itu dia nggak mengingat namanya. Lupa. Ya kalian tahulah maksudnya gimana. Cartetia pun mencoba menenangkannya. Dia pun berbagi cerita tentang pengalamannya sendiri yang pernah kehilangan ingatan. Dan bagaimana seseorang pernah membantunya untuk pulih. Cartetia kemudian bercerita bahwa ketika pertama kali dia tiba di Septimon ini, seluruh kota itu diselimuti oleh kabut tebal. Dia benar-benar penasaran apa yang sebenarnya terjadi di sini. Tapi gadis itu malah balik bertanya siapa sebenarnya Cartetia ini. Dan hampir aja Cartetia keceplosan menyebutkan identitas aslinya. Tapi akhirnya dia hanya memperkenalkan diri sebagai kesatria pengembara dari Ragusa.
Nah, cuman tiba-tiba mereka dikepung oleh Tesseract Discords. Dan bersama-sama mereka harus bertarung untuk bertahan hidup. Dan Lupa belum sempat menceritakan apa yang terjadi di Septimon ini. Nah, masih di tempat yang sama, tapi perspektifnya kembali ke Rover. Di mana Lupa dengan bangga mempersembahkan pemandangan benteng megah yang dijuluki Grievance Fortress di Capitoline Hill. Nah, tapi di balik kemegahan itu, Rover melihat sekelompok orang dengan wajah yang murung. Lupa menjelaskan bahwa mereka itu berasal dari keluarga bangsawan kecil yang gagal lolos ke turnamen Agon. Lupa memaparkan filosofi keras kota Septimon, bahwa para bangsawan harus terus-menerus membuktikan kekuatan mereka. Menguasai Echo itu hanyalah kemampuan dasar yang wajib untuk dimiliki. Jika seorang pewaris bangsawan tidak cukup kuat, itu bukan hanya kegagalan pribadi, tapi aib bagi seluruh keluarga. Keluarga mereka bakalan dianggap tidak layak untuk menjaga Septimon. Rover menganggap sistem ini terlalu kejam, namun lupa membela bahwa inilah kode survival mereka yang membuat Septimon itu bertahan menghadapi ancaman. Nah, di kota ini, turnamen Agon itu bukan sekedar turnamen biasa. Ini adalah ujian sejati, tempat para bangsawan maupun rakyat jelata punya kesempatan yang sama. Asalkan mereka bisa membuktikan kekuatan mereka, spotlight akan berpihak kepadanya, tidak peduli asal-usulnya dari mana. Nah, setelah 2 pertandingan melelahkan tanpa istirahat, Lupa pun mengajak Rover makan di restoran favoritnya, mengingat mereka belum makan apapun sejak 2 pertandingan terakhir. Tanpa basa-basi, Lupa langsung memesan 2 makanan porsi besar plus minuman spesial bernama Heart Pour. Kedatangan mereka bikin sedikit kehebohan di antara para pengunjung di sana. Untungnya, Fulvia, sang pemilik restoran, cepat tanggap meredakan situasi. Percakapan mereka pun sedikit mengalir ke topik minuman Heart Pour. Lupa mengaku kalau ini adalah satu-satunya produk endorse yang benar-benar dia suka. Jadi bukan cuma karena dibayar doang. Dia beneran suka. Kemudian Fulvia menyampaikan kabar bahwa rekaman pertandingan para kontender atau para petarung atau para gladiator yang sudah direstorasi akhirnya tiba. Lupa menjelaskan bahwa rekaman para gladiator terkenal ini adalah bahan pembelajaran berharga bagi para gladiator yang lain. Dan yang paling populer itu adalah rekaman pertarungannya Eivor Augusta. Dia adalah juara Great Agon 4 tahun lalu yang kemudian naik tahta jadi pemimpin Septimon. Tapi ya sebenarnya Lupa itu lebih mengidolakan gladiator Mia namanya. Dari cara dia terlibat dalam setiap pertarungan, itu terasa dia punya hati yang tulus. Tapi sayangnya dia menghilang secara misterius di turnamen Great Agon beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya banyak rumor yang beredar, tapi sampai sekarang gak ada yang tahu pasti apa yang terjadi sama Mia. Dan bagi Lupa, hal ini tuh sebenarnya nyebelin. Dia punya potensi, tapi menghilang begitu aja. Nah, singkat cerita, setelah puas makan, Lupa mengajak Rover menuju Hotel Leonidas untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Maksudnya itu tidur ya coy, tapi ya di kamar yang terpisah. Nah, sesampainya di hotel, Lupa menunjukkan kamar mewah yang sudah dia pesan untuk Rover. Kamar ini udah disewa seumur hidup, jadi Rover bisa menggunakannya kapan aja. Lupa menjelaskan bahwa pemilik hotel itu melihat mereka sebagai calon juara potensial. Sehingga penyediaan akomodasi mewah ini adalah bentuk investasi cerdas bagi pihak hotel. Nah, bagi Lupa, hubungan mutualisme seperti ini tuh sebenarnya udah biasa terjadi di dunia gladiator Septimon. Namun tiba-tiba Lupa menunjukkan sisi rentannya. Di balik sosoknya yang percaya diri, dia mengaku sangat beruntung bisa mengejar passion sebagai gladiator. Tetapi ada ketakutan yang terus menghantuinya. Dia takut suatu hari nanti ia kehilangan semua yang telah dia raih, termasuk popularitas yang selama ini dia banggakan. Rover mencoba menghiburnya dengan mengatakan bahwa perasaan seperti itu wajar dan Lupa tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Meski Lupa sudah berterima kasih, tapi tetap aja ada rasa bersalah yang mengganjal di hati Lupa. Mengapa dia bisa seberuntung ini, sementara orang lain tidak? Percakapan pun berakhir dengan Lupa mengingatkan bahwa besok adalah hari semifinal dan mereka butuh melakukan suatu perbuatan, yaitu tidur di kamarnya masing-masing. Jangan mikir yang aneh-aneh. Tapi entah kenapa ya, Rover sempat melihat Lupa itu berubah menjadi sosok yang berbeda.
Nah kemudian dalam tidurnya, Rover tiba-tiba menyadari dirinya sudah berada di tempat yang aneh. Dikelilingi oleh buku-buku yang bertebaran dan alunan musik misterius yang terdengar dari suatu tempat di depan. Ternyata Prolova sudah menunggu di sana. Dengan tenang dia menjelaskan bahwa ini hanyalah ilusi, bukan pertarungan seperti di Carnivale sebelumnya. Di domain ini pedang tidak berguna, sehingga mereka tidak bisa saling menyakiti. Jadi intinya, Prolova itu sebenarnya cuma pengen ngobrol santai sama Rover. Tapi Rover langsung menuduh Prolova telah terlibat dalam hilangnya Cartetia. Namun Prolova mengakui bahwa Cartetia itu memang bagian dari dalam tanda kutip karya seorang rekannya yang terobsesi dengan kisah-kisah kepahlawanan. Maksudnya karya di sini tuh bukan Cartetia diciptakan oleh rekannya ya coy. Tapi Cartetia itu merupakan bagian dari naskah cerita yang ditulis oleh rekannya. Gitu. Ya, Prolova mengakui bahwa ada overseer lain yang aktif di Rinascita selain dirinya. Seseorang yang pernah ditemui oleh Rover. Dan siapa lagi kalau bukan Cristoforo cuy. Jadi udah terkonfirmasi ya bahwa Cristoforo itu salah satu overseer Fraxidus. Cuman ya ceritanya Rover di sini masih belum tahu kalau yang dimaksud itu adalah Cristoforo. Prolova kemudian memberikan sebuah buku yang disebutnya sebagai petunjuk untuk Rover. Di dalamnya terkandung ramalan mengerikan bahwa Lupa akan menjadi pembawa Darktide di Septimon. Seluruh kejayaan kota akan lenyap dalam pusaran hitam, dan itu semua akan terjadi tepat 3 hari lagi, bertepatan dengan akhir pertandingan final. Nah, Rover jelas tidak mudah percaya, tapi Prolova bersikeras bahwa Rover memang tidak perlu mempercayainya. Intinya, pilihan itu ada di tangan Rover. Apakah dia mau membunuh Lupa untuk mengubah takdir atau naskah cerita, atau dia mencoba mengikuti naskah cerita dan membiarkan tragedi itu terjadi. Prolova menjelaskan bahwa rekannya ini adalah sang kreator cerita. Rekannya percaya bahwa semakin dekat seseorang dengan protagonis, semakin besar pengaruhnya pada alur cerita. Sebagai kreator, sebagai pengkarya, dia selalu berharap karakter-karakternya bisa menciptakan plot twist tak terduga. Sebelum berakhir, Prolova berkata bahwa naskah cerita ini selalu mengikuti template atau pola tertentu. Bahkan rekannya itu, si kreatornya itu nggak bisa melawan template ini, pola cerita ini. Tapi ya pilihan itu tetap ada di tangannya Rover. Jujur sebenarnya aku masih belum 100% paham sama mekanisme kekuatannya Cristoforo. Cuman Forte-nya itu kayaknya bisa mengendalikan takdir atau perangkai takdir melalui naskah cerita. Dan seperti yang dibilang Prolova sebelumnya, ada limit tertentu seperti template atau pola cerita itu yang harus diikuti untuk mengubah takdir itu. Jadi ya tetap aja Cristoforo nggak bisa suka-sukanya aja sih. Nah, singkat cerita tanpa disadari hari sudah pagi dan Lupa sudah menunggu di luar. Dan dia langsung menyadari bahwa Rover sepertinya kurang tidur. Tapi Rover mengaku bahwa dia sedang mimpi buruk aja. Dia memilih untuk tidak menceritakan pertemuannya dengan Prolova atau keanehan yang dilihatnya pada Lupa. Setidaknya sampai dia bisa menemukan lebih banyak petunjuk tentang kebenaran di balik ramalan dalam buku mengerikan itu. Sesampainya di Colosseum Olimdos, ternyata lawan mereka adalah tim Book of Legends yang disponsori oleh keluarga Silva. Lupa menjelaskan bahwa ini adalah pertandingan yang sudah dia antisipasi. Bagi keluarga Silva, pertandingan ini tuh lebih dari sekedar pertandingan. Ini tuh masalah harga diri. Dan oleh karena itu, Domina Julia Silva pasti akan hadir untuk menyaksikan pertandingannya secara langsung. Lupa bertekad untuk membuktikan bahwa kemenangan bisa diraih tanpa perlu kecurangan. Suasana semakin meriah dengan kehadiran Eivor Septimon saat ini, yaitu Augusta. Dengan pidato berapi-api, dia menyambut semua peserta. Augusta mengingatkan esensi sebenarnya pertarungan gladiator sebagai jiwa kota Septimon yang merupakan warisan nenek moyang mereka yang dulu berjuang di lautan. Dengan ini, Augusta secara resmi membuka babak semifinal. Dimulai dari tim Wuthering Waves melawan tim Book of Legends.
ムカつくやつらだ。 Meski berhasil mengalahkan tim lawan, Lupa terlihat sangat marah. Dia pun melaporkan kecurangan yang telah terjadi. Tombak yang dia gunakan adalah hadiah dari Domina Julia Silva, yang entah kenapa tiba-tiba berulah di tengah pertandingan dan nyaris menikam rekannya sendiri. Tapi Julia membela diri dengan tuduhan balik. Lupa yang meninggalkan tim lamanya pasti punya motif tersembunyi untuk menghancurkan Book of Legends dan keluarga Silva. Nah, situasi pun menjadi tegang ketika mereka saling tuduh-tuduhan. Tiba-tiba, Yuno, seorang pemimpin kuil Septimon yang dikenal bisa meramal nasib, ikut turun tangan. Dengan tegas dia menyatakan bahwa Julia itu berbohong. Jadi dia minta untuk menjatuhkan hukuman. Lupa berbisik kepada Rover bahwa meski Yuno ini sangat dihormati, sikap ekstrimnya itu sering jadi perdebatan di kalangan pendeta. Dan kemudian dengan bukti-bukti yang telah dikumpulkan bahwa selama ini keluarga Silva dan timnya itu curang, mereka mengakali skor pertandingan, Augusta sebagai Eivor segera mengambil alih. Dia menegaskan bahwa tindakan Julia sudah mencemarkan nama baik keluarga Silva. Dengan berat hati, Augusta menjatuhkan hukuman pengusiran bagi keluarga Silva dari Septimon. Julia pun hanya bisa menerima dalam diam, sambil menahan marah dan rasa malu yang mendalam. Yuno kemudian memberi semangat kepada Rover dan Lupa untuk terus berjuang di pertandingan final besok. Nah, sambil menunggu pertandingan semifinal kedua selesai, Lupa mengajak Rover ke ruang tunggu. Ternyata Kartur sudah menunggu di sana. Tanpa basa-basi, Kartur langsung menuduh Lupa bertanggung jawab atas kejatuhan keluarga Silva. Tapi Lupa membalas dengan tuduhan juga, bahwa Kartur juga bersalah karena membiarkan kecurangan terjadi di bawah pengawasannya. Setelah perdebatan sengit, akhirnya mereka pun mencapai kesepakatan yang mengejutkan. Kartur akan menjadi manajer Lupa lagi, tapi dengan syarat-syarat baru yang lebih ketat. Begitu Kartur pergi, Rover sempat menanyakan tentang Augusta dan Yuno. Lupa menjelaskan bahwa Augusta itu berasal dari kalangan bawah yang berjuang mati-matian untuk sampai ke puncak. Lupa menduga pengusiran keluarga Silva mungkin bagian dari rencana besar Augusta untuk mensucikan atau membersihkan Septimon. Nah, untuk Yuno, dia itu sebenarnya pendeta yang cukup unik karena sebagai pendeta dia itu lebih suka berburu daripada berdoa di kuil. Yuno itu terlahir saat gerhana dan dikatakan dia memiliki bakat terbesar di antara kalangan pendeta. Rover kemudian meminta izin untuk memeriksa tombak Lupa, berharap dia bisa menemukan petunjuk tentang frekuensi aneh yang dirasakannya tadi. Karena dia merasakan frekuensi yang mirip dengan Trenodian saat tombak itu menyerangnya. Tapi yang anehnya, ketika diperiksa lagi, dia tidak merasakan frekuensi itu lagi. Untuk sekedar memastikan, Rover bertanya, apakah Julia mungkin percaya pada Sentinel? Tapi Lupa menjawab itu sangat tidak mungkin. Julia bahkan membenci para Acolyte Order. Di akhir percakapan, karena Lupa kelelahan, Lupa pun minta izin untuk bersandar pada bahu Rover untuk beristirahat sejenak. Singkat cerita, setelah pertandingan semifinal kedua berakhir, situasi langsung ricuh. Saat hendak pergi, mereka dikerubungi penggemar dan reporter yang ingin wawancara. Dengan sigap, Lupa melindungi Rover dari kerumunan dan menyuruhnya pergi duluan sementara dia akan menangani publik ini. Nah, ketika akhirnya Rover menemukan tempat yang cukup sepi, dia mulai merenungkan segala yang telah terjadi. Jadi frekuensi aneh yang sempat terdeteksi dari tombak Lupa itu mengingatkannya pada Trenodian Leviathan dan Darktide. Dan ini semakin menguatkan dugaan bahwa kemungkinan Lupa memang akan menjadi pusat Darktide. Meski Lupanya sendiri itu tidak menyadarinya. Terus dari pertemuan dengan Prolova sebelumnya, kita tahu bahwa rekannya ini memiliki forte untuk merangkai takdir melalui cerita. Tapi Rover yakin fortenya itu memiliki batasan tertentu. Soalnya kalau forte perangkai takdir ini benar-benar tanpa limit, tanpa batasan, itu pasti udah OP banget coy. Dan Fraxidus pasti sudah menguasai seluruh planet ini dari dulu. Nah, jadi dari sini muncul dua kemungkinan. Entah Septimon yang Rover pijaki ini bukan dunia nyata,
atau kemampuan musuh hanya terbatas pada manipulasi tertentu aja. Rover juga sempat mempertimbangkan opsi ekstrim, yaitu jika Septimon yang ia pijaki ini bukan realitas nyata, Rover bisa aja membunuh Lupa untuk mencegah ramalan itu. Untuk mencegah akhir cerita itu. Tapi ya hati nuraninya jelas menolak. Karena kita tahu Rover itu bukan tipe yang suka ngorbanin orang. Jadi ya pendekatan terbaik memang Rover ini harus menunggu kemunculan Arsinosa di babak final besok. Sebagai petunjuk untuk menemukan Cartesia. Fakta bahwa dia juga mendeteksi frekuensi Cartesia pada Lupa, itu juga menjadi pertanda bahwa Cartesia juga sedang bergerak di tempat ini. Hanya saja mungkin berada di domain yang berbeda, berada di lapisan realitas yang berbeda. Tapi Rover yang sedang termenung tiba-tiba dikejutkan oleh bullying yang muncul begitu saja. Dia mengaku datang kemari hanya untuk menikmati turnamen Grids Agon. Tapi Rover udah curiga pasti ada maksud lain di balik kedatangannya ini. Nah, bullying akhirnya mengakui bahwa dia merasakan anomali atau keanehan di Septimon ini. Meski dia tidak bisa menjelaskan sumbernya itu dari mana. Karena setiap kali ia mendekat, anomali itu menghilang seperti asap. Nah, bullying kemudian menawarkan bantuan dengan memberikan sebuah cermin ajaib kepada Rover. Dia percaya dengan membantu Rover untuk mengatasi anomali di Septimon, itu juga akan membantu dirinya sendiri. Dia mengatakan bahwa kebenaran tersembunyi bisa dilihat melalui cermin dunia. Terus ketika Rover menggunakannya, pandangan Rover langsung berubah. Dia menyaksikan bayangan dua penonton yang sedang berbisik tentang gladiator Mia, yaitu gladiator asal Raguna yang dikelilingi berbagai rumor. Dan dia memiliki manajer licik bernama John. Nah, percakapan dua orang itu mengingatkan Rover pada cerita Lupa tentang Mia, yang mana gladiator itu hilang tanpa jejak beberapa tahun silam. Nah, setelah kembali, tanpa penjelasan lebih lanjut, bullying sudah menghilang begitu aja seperti sebelumnya, meninggalkan Rover dengan benda ajaib itu. Nah, kemudian, cermin pemberian bullying ini mulai berdering lembut. Suaranya semakin keras ketika Rover mengarahkannya ke suatu tempat, seolah cermin itu berusaha memandu Rover. Melalui cermin itu, Rover menyaksikan adegan seorang pelatih yang tampak frustasi bersama manajer licik bersama John. Mereka terlihat membahas kondisi Mia yang semakin memburuk, ditandai dengan gejala halusinasi dan histeria. Namun tekanan bisnis membuat mereka terus memaksanya untuk terus bertanding. Nah, sang pelatih jelas meragukan kemampuan Mia dalam menghadapi babak final nanti. Sementara John itu bersikeras untuk mempertahankannya demi keuntungan semata. Kemudian di lokasi selanjutnya Rover menyaksikan percakapan dua bangsawan yang mengungkap bagaimana gladiator Mia itu pernah jatuh dalam histeria sebelum turnamen Grids Agon. Dan bagaimana manajernya itu, si John itu, terus memaksanya bertanding demi keuntungan. Nah, kedua bangsawan ini memiliki rencana licik. Mereka tahu bahwa para rakyat jelata itu sebenarnya menyimpan dendam terhadap Senate. Senate itu secara fungsi kurang lebih sama kayak DPR ya coy. Jadi kalau mereka memberikan provokasi sedikit aja, pasti kekacauan akan terjadi dan itu akan menjadi tontonan yang menarik. Kemudian di lokasi berikutnya, terlihat sosok gladiator Mia yang berusaha menenangkan diri. Dia tahu dirinya sudah mencapai batasnya, tapi dia harus tetap semangat mengingat sorakan penonton yang mendukungnya. Dan selain itu, dia juga sebenarnya butuh uang. Dan dalam keputusasaan itu, gladiator Mia berdoa pada divinitas agar bisa tampil lebih baik. Terus ketika Rover hendak menggunakan cermin ajaib itu di lokasi berikutnya, tiba-tiba Lupa muncul dan menyapanya. Dalam sekejap, Rover melihat Lupa berubah lagi menjadi Mia, dan dia juga merasakan kembali frekuensi Trenodian itu lagi. Lupa kemudian memberikan sebotol harpur yang sudah didinginkan, dan karena Lupa juga udah selesai dengan urusan media, dia pun mengajak Rover untuk melakukan suatu perbuatan yang disebut istirahat. Perspektif pun kemudian beralih ke Cartesia, yang sedang membantu Lupa untuk beristirahat. Cartesia meyakinkannya bahwa masih ada waktu untuk menghentikan penyebaran Tidal Blight. Dia menjelaskan bahwa anomali ini berasal dari kekuatan spesifik yang berhasil memutar waktu mundur ke hampir 20 tahun yang lalu. Tapi Cartesia yakin bahwa itu tidak akan sesulit melawan Leviathan. Cartesia mengungkap keyakinannya bahwa Rover pasti akan segera menyadari anomali ini
Dan berbagai petunjuk yang dia tinggalkan pasti akan membimbing Rover untuk menemukan kebenaran. Nah, di sini aku akan jelasin sekarang aja kenapa di story kali ini tuh kita sering gonta-ganti perspektif antara Rover dan Cartetia. Apakah itu kilas balik? Apakah itu kejadian masa kini atau apa? Dan disclaimer dulu, ini tuh adalah kesimpulanku ya cuy. Karena memang belum dijelasin secara gamblang, secara jelas. Cuman aku harap penjelasanku ini bisa jadi landasan gitulah, biar nggak bingung-bingung banget sama alur cerita chapter 2 Act kelima ini. Nah, jadi apa yang terjadi di Septimon itu bukanlah sekedar peristiwa time travel atau ilusi biasa, melainkan manipulasi realitas oleh Cristoforo. Dia menciptakan sebuah cerita yang memaksa Septimon mengulangi tragedi masa lalu, khususnya nasib si gladiator Mia. Nah, mungkin di masa lalu itu Mia merupakan pusat dari Dark Tide. Jadi Cristoforo itu menggunakan data gladiatornya Mia, terus menjadikan Lupa sebagai pusat dari Dark Tide untuk mengulangi kejatuhan yang sama. Mekanismenya itu bukanlah pergeseran waktu fisik, melainkan proyeksi cerita yang menumpang di atas realitas asli. Jadi realitas cerita menumpang di atas realitas asli, sehingga menciptakan efek overlap atau tumpang tindih, di mana masa lalu dan masa kini seolah berjalan bersama. Dan karena realitas cerita itu menumpang di atas realitas asli, realitas cerita itu bisa mempengaruhi realitas aslinya, walaupun tidak secara langsung dan fisik. Contohnya seperti Lupa yang awalnya dia merasa asing dengan nama Cartetia, itu karena di realitas aslinya, di masa lalu aslinya, Cartetia memang tidak pernah bertemu dengan Lupa. Tapi entah kenapa, Lupa itu kan tiba-tiba terasa asing sekaligus familiar dengan nama itu. Nah, itu karena Cartetia sudah bekerja di lapisan realitas cerita Cristoforo. Sehingga bisa kita bilang Cartetia itu tidak terjebak di masa lalu secara harfiah, melainkan masuk ke dalam lapisan cerita buatan Cristoforo untuk melawannya dari dalam. Sementara itu, dari luar, Rover yang terhubung dengan Cartetia melalui ikatan Imperator menyadari ketidakstabilan ini melalui frekuensi echo dan penampakan Lupa yang tiba-tiba terlihat seperti Mia. Jadi itu kayak identitas Lupa sama Mia itu saling tumpang tindih. Nah, kekuatan Cristoforo ini mungkin seperti untuk membuktikan bahwa manusia tidak bisa melawan takdir, dengan menunjukkan bahwa Septimon akan mengulangi kehancuran yang sama. Namun, intervensi atau campur tangan Rover dan Cartetia yang bekerja di lapisan realitas berbeda memungkinkan terciptanya ending alternatif. Dan Cristoforo tidak bisa melawan itu, karena kekuatannya juga ada limitnya. Jadi ingat, ini tuh kesimpulanku yang masih hipotesis atau dugaan. Jadi bisa banget salah dan masih bisa direvisi lagi kalau Act ke-6-nya udah rilis. Ya, nanti kita bahas lagi deh mengenai apa yang terjadi di Septimon ini. Dan aku yakin pandangan tiap orang terhadap hal ini tuh juga beda-beda. Jadi kamu yang punya pandangan sendiri, boleh komen di bawah ataupun share di tab komunitas, biar bisa dibaca dan dikomentari sama orang lain. Ya, sekalian kita lihatlah apa bagusnya fitur baru YouTube ini. Nah, masih di tempat yang sama, perspektif kembali lagi ke Rover dan Lupa yang sedang beristirahat. Namun Lupa melihat Rover seperti sedang memikirkan sesuatu. Rover kemudian menanyakan tentang gladiator Mia. Lupa menjelaskan bahwa dia pertama kali mendengar tentang Mia itu dari Domina Julia. Ternyata Domina Julia itu tidak menyukai Mia. Mungkin karena persaingan mereka di agon yang sama. Mia menghilang begitu aja setelah mengklaim gelar, meninggalkan turnamen tanpa juara resmi. Dan saat itu Lupa baru saja dibeli. Maksudnya itu kayak beli pemain gitulah oleh keluarga Silva. Dari penelusurannya, Lupa mengetahui bahwa Mia menghabiskan hampir seluruh waktunya di luar arena untuk berlatih dengan tekun. Dedikasinya untuk mengasah kemampuan itu benar-benar luar biasa. Namun kabarnya, Mia ternyata terjebak dalam pertandingan yang diatur. Dia akhirnya menyerah dan memilih melarikan diri. Meski ini tidak dijelaskan secara gamblang, tapi situasinya Mia ini sebenarnya itu mirip sama apa yang dialami Lupa saat ini. Bedanya, Lupa lebih mampu menghadapi tekanan tersebut dengan baik. Nah, jadi dari penjelasan Lupa ini, kita bisa tahu ya cuy, bahwa gladiator Mia dan gladiator Lupa itu adalah dua identitas yang berbeda. Hari yang dinantikan akhirnya tiba, yaitu babak final Great Agon. Saat tiba di Colosseum, Lupa menunjukkan Arsinosa kepada Rover, sang Guardian Echo yang menjadi pengawas pertandingan.
Tapi Rover menyadari ada yang aneh. Arsinosa yang ada di depan mereka itu terlihat berbeda dengan Arsinosa yang bertarung melawan Cartetia. Nah, di tengah persiapan pertandingan, lupa teringat satu fakta penting tentang gladiator Mia yang belum sempat dia ceritakan sebelumnya. Ternyata Mia itu menghilang puluhan tahun yang lalu, tepat saat sedang dalam perjalanan menerima penghargaan setelah memenangkan turnamen. Jadi sebelum menghilang, Mia itu sempat memenangkan turnamen, dia bahkan sempat mengklaim gelar Bloody Agon, dan bahkan sempat juga menerima restu langsung dari Arsinosa. Lupa menjelaskan bahwa pertandingan di masa lalu itu jauh lebih brutal daripada yang sekarang. Jadi konsepnya itu mungkin bisa kita bilang mirip kayak Battle Royale. Jadi para gladiator itu selain harus bertarung satu sama lain, mereka juga harus bertarung melawan gerombolan Tesseract Discord. Nah, gladiator terakhir yang bertahan akan dinobatkan sebagai pemenang. Terus sistem 2 lawan 2 yang berlaku sekarang itu adalah hasil reformasi Eivor Augusta dan pendahulunya. Kemudian, Eivor Augusta muncul dan mengumumkan kedatangan momen yang dinanti-nantikan, yaitu babak final Grace Agon di bawah pengawasan Arsinosa. Augusta menantang keempat finalis untuk membuktikan bahwa mereka layak mendapatkan pengakuan dari sang Guardian Echo legendaris. Tapi dalam pertarungan itu, Rover merasakan frekuensi aneh yang bertabrakan dan saling terjalin. Tanpa peringatan, domain arena tiba-tiba berubah. Rover pun mendapati dirinya dikeroyok oleh banyak Tesseract Discord. Namun di tengah situasi yang kacau ini, frekuensi Cartetia justru terasa semakin kuat, seolah-olah berada sangat dekat. Bahkan Rover itu bisa mendengar suaranya yang seolah mengatakan bahwa meski terpisah oleh lapisan realitas yang berbeda, mereka tetap berjuang bersama. Fleur-de-Lis di sini mengungkapkan bahwa Arsinosa yang dulu menjadi pelindung Septimon kini telah kehilangan jati dirinya. Kekuatan hebat yang pernah digunakan untuk menjaga Septimon kini ternoda oleh Darktide. Dan Fleur-de-Lis bertekad akan membebaskannya dan mengungkap dalang di balik semua kekacauan ini. Keiji, この物語の結末で私は待つ。
Setelah meraih kemenangan, Lupa menyadari Rover terlihat kebingungan seolah berada di tempat lain. Rover yang bingung bertanya bagaimana mereka bisa menang. Dan itu tentunya membuat Lupa ikut bingung dengan pertanyaan aneh itu. Di saat itulah Rover mulai menyadari pengalaman anehnya. Dia menduga ini tuh seperti dua lapisan realitas yang saling tumpang tindih. Dan begitu juga tentang identitas Lupa dan Mia yang saling tumpang tindih. Augusta dan Yuno kemudian datang memberikan pujian atas pertunjukan luar biasa mereka. Mereka menghadiahkan medali yang dulunya dimiliki sang juara terakhir yang bertahan hidup di ring. Augusta membaginya menjadi dua, simbol bahwa kejayaan sejati terletak pada kekuatan bersama, bukan individual. Ketika Arsinosa mendekat, Yuno menjelaskan bahwa Guardian Echo itu telah memberikan berkahnya kepada kedua pemenang. Lupa menyebut ini sebagai kehormatan besar bisa mengklaim gelar bersama Rover, lalu mengajaknya untuk menikmati momen kemenangan. Namun tiba-tiba, Rover kembali merasakan sesuatu yang aneh. Perspektif kembali ke Fleur de Lis yang baru saja mengalahkan Arsinosa. Dari kejauhan, dia melihat sosok Cristoforo berdiri dengan tenang. Tanpa ragu, Fleur de Lis langsung menuduhnya sebagai dalang di balik semua tragedi yang melanda Septimon. Namun Cristoforo dengan dingin menyangkal, menyatakan bahwa tragedi ini sebenarnya buah dari tradisi kejam warga Septimon sendiri. Tradisi yang mengorbankan para gladiator demi hiburan semata. Menurutnya tidak adil untuk menyalahkan semuanya padanya. Cristoforo mengaku terkesan melihat dedikasi Cartetia yang rela melindungi orang asing dan negeri yang bahkan belum pernah ia kunjungi. Tapi Fleur de Lis dengan tegas mengungkapkan bahwa dirinya tidak butuh alasan untuk melawan penjahat seperti Cristoforo. Dia mengingatkan Cristoforo pada kekalahan Leviathan sebelumnya dan meyakinkan bahwa nasib yang sama akan menimpanya. Dengan sikap meremehkan, Cristoforo menantang Fleur de Lis yang sendirian itu mustahil untuk bisa mengubah alur cerita yang sudah dia rancang. Tapi Fleur de Lis membalas bahwa dia tidak sendirian. Rover akan datang dan menemukan cara untuk mengakhiri semua ini. Dia bersumpah akan mengacaukan alur cerita ciptaan Cristoforo dan membuatnya menjadi berantakan. Fleur de Lis kemudian mengeluarkan ultimate-nya dan tiba-tiba perspektif kembali bergeser ke Rover yang sedang merasakan keanehan dan dilanda kebingungan. Itulah alur cerita chapter 2 act yang kelima. Masih banyak misteri yang belum terungkap di sini sebenarnya, terutama dari sisi perspektif Cartetia yang masih penuh dengan teka-teki. Jika update baru udah rilis akan segera aku bahas di video berikutnya. Kalau udah ada bakal muncul di sini, tapi kalau belum ya ditunggu aja. Koreksi kalau ada yang salah, kalau kamu suka jangan lupa like dan komennya, dan jangan lupa share ke teman-temanmu yang suka main Wuthering Waves. Biar komunitas ini jadi makin rame. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di next video.